melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dari SMA ataupun juga SMK ini, sebenarnya apa-apa saja harus dipersiapkan nih, Prof? Iya, ada beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan. Yang pertama terkait dengan pengetahuan. Mungkin dari sekarang harus ditingkatkan atau dibiasakan membaca, gitu ya, dibiasakan membaca agar nanti pada saat mengikuti perkuliahan tidak terlalu banyak kesulitan dan ketinggalan oleh teman-teman yang lain maupun oleh target kurikulum yang disampaikan oleh dosen. Kenapa saya katakan tingkatkan kemampuan membaca? Sebab mahasiswa angkatan sekarang, lulusan SMA sekarang itu 2 tahun lebih saudara kena pandemi ya, sehingga saudara itu termasuk STIA, sekolah tidak ijazah ada gitu ya. Jadi boleh jadi mungkin saudara kebanyakan tidur di rumah tapi lulus. Nah ini yang harus saudara kejar ya. Yang harus saudara kejar agar nanti saudara tidak ketinggalan pada saat kuliah dari segi pengetahuan. Bagaimana cara mengejarnya? Cara mengejarnya ya banyak membaca, baik membaca buku, e-book, maupun mengkaji lewat berbagai jejaring sosial ya seperti YouTube, gitu, Google dan lain sebagainya, Facebook dan sebagainya yang berkaitan dengan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun pengetahuan yang sesuai dengan minat dan bakat saudara. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi adalah kesiapan mental, gitu ya, kesiapan mental. Karena sekarang kita mau, insya Allah mau luring ya, insya Allah mau luring, kalau tidak hybrid, gitu ya, artinya campuran antara luring dengan daring. Kesiapan mental ini diperlukan juga karena kemarin saudara kebanyakan diam di rumah, gitu ya, kebanyakan diam di rumah mungkin dari segi pergaulan kurang. Nah sekarang tiba-tiba ketemu banyak orang, kan ini kaget juga nanti gitu ya kalau mentalnya tidak siap. Makanya disiapkan juga untuk banyak teman, gitu ya, disiapkan untuk banyak diskusi dan lain sebagainya sehingga mampu berkomunikasi dan berorganisasi terutama gitu ya dengan mahasiswa yang lain dalam mengembangkan bakat dan minat. Kemudian yang ketiga ya tentu saja doa ya, dan jangan lupa persiapan doa, sebab bagaimanapun doa itu sangat menentukan. Baik doa yang dilakukan oleh diri sendiri maupun minta doa kepada orang tua atau orang-orang yang dituakan. Ini sangat penting agar saudara tidak salah di dalam memilih jurusan dan agar saudara mudah di dalam mengikuti program-program perkuliahan ketika nanti sudah jadi mahasiswa. Dan insya Allah kalau saudara nanti mendaftar di Universitas Langlang Buana, di jurusan apapun saudara masuk, nanti insya Allah akan ketemu saya dengan tim gitu ya, yang akan memandu, mengarahkan saudara untuk mencapai sukses, gitu ya, untuk mencapai sukses, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pengembangan diri nanti ketika sudah kembali kepada masyarakat. Sehingga dengan kuliah ini paling tidak saudara akan memiliki nilai tambah gitu ya, nilai tambah dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Menjadi makhluk atau menjadi manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya, atau dengan kata lain menjadi manusia yang unggul. Demikian Pak. Baik. Nah, saya beralih ke Bu Dini mungkin ya. Sekarang nih Bu, tentang artinya ketika banyak siswa-siswa dari ketika mereka menempuh pendidikan di sekolah Ibu ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 dan akhirnya mereka akan segera lulus begitu. Nah, ini juga sejauh mana peran dari guru BK sendiri dalam menentukan misalkan nanti mereka akan melanjutkan ke pendidikan tinggi misalkan ya, kuliah dalam pemilihan program studi dan sebagainya Bu.
Ya, baik. Sebenarnya ini menjadi salah satu tantangan guru BK ya, Pak Dudi ya. Jadi bagaimana memotivasi anak untuk melanjutkan ke pendidikan lanjutan gitu. Karena tidak semua anak memang tahu persis seperti apa pentingnya kuliah gitu. Apalagi sekarang memang banyak yang bilang gitu berpendapat ya kalau kuliah itu sekarang udah nggak penting, yang penting sukses. Jadi sukses itu nggak harus kuliah. Itu kan banyak ya pendapat seperti itu gitu. Terus katanya kalau kuliah itu tetap aja sarjana banyak yang nganggur gitu ya di Indonesia ini. Nah itu tantangan terbesar bagaimana merubah ya pandangan anak-anak gitu sekarang bahwa tetap ya kuliah itu sangat penting gitu karena anak-anak itu butuh wadah untuk belajar ya. Bagaimana dia nanti akan mendapatkan relasi, bagaimana dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa didapat dari luaran sana gitu, yang didapatnya di bangku kuliah gitu. Nah, oleh karena itu ya saya sebagai guru BK yang tentunya memang kewajiban untuk membimbing anak-anak ya, terus memberikan motivasi kepada anak untuk ayo melanjutkan ke perguruan tinggi. Insya Allah itu menjadi salah satu proses anak-anak untuk meraih kesuksesan dan tentunya memang untuk mengkat gitu atau merubah pandangan orang yang kuliah itu nggak penting itu berarti kan balik lagi ke diri anak itu sendiri gitu. Bagaimana nanti dia kuliahnya gitu. Bagaimana nanti ketika udah kuliah, udah lulus kuliah supaya tidak nganggur. Itu kan memang butuh banyak strategi yang memang harus dimiliki oleh anaknya. Salah satunya tadi betul kata siapa ya tadi yang jadi guru tadi ya Oh iya, bahwa Lina. ya ketika memilih kuliah itu, memilih jurusan itu memang harus sesuai dengan fashion ya. Dalam artian memang harus sesuai dengan potensi yang dia miliki ya. Potensi yang dia miliki, bakat yang dia miliki. Jangan asal-asalan dia memilih jurusan yang akhirnya nanti ya kuliah-kuliah tapi dia tidak menikmati itu, dia tidak mendapatkan apa-apa gitu karena memang tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mungkin kuasai gitu. Jadi tetap memang harus sesuai dengan potensi gitu. Jadi bagaimana nanti memilih perguruan tinggi, memilih jurusan ya harus sesuai dengan potensi yang dia miliki gitu. Seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan teman gitu atau jangan ikutan tren ya. Kan kebanyakan anak yang saya mau kuliah di PTN atau di perguruan tinggi apa gitu karena memang ini banyak favorit gitu ya. Terserah mau jurusan apapun yang penting masuk. Nah itu jangan seperti itu ya. Dibiasakan memang harus memilih sesuai kemampuan biar memang nanti hasilnya maksimal. Gitu. Sesuai bakat minat. Ya sesuai bakat minatnya. Tapi di sekolah sendiri Bu Dini memang ada penelusuran bakat dan minat begitu, ada ya tesnya ada. Begitu ya? Jadi awal masuk, kita kan sekarang masih kurikulum 13 ya. Jadi memang awal masuk itu anak sudah dijuruskan mau ke IPA, IPS seperti itu. Jadi kita biasanya melakukan psikotes dulu ya untuk melihat potensi yang dimiliki anak gitu. Nah nanti dilihat dari hasil itu dan hasil wawancara juga ke anak, ini anak cocoknya kemana, ini baru kita nanti memasukkan anak sesuai dengan potensi. Meskipun seperti itu, bakat tapi minat juga iya, ya, tes bakat minat. Maaf, bukan psikotes, tapi tes bakat minat gitu si anak, gitu, seperti itu. Meskipun memang banyak juga yang tetap masih salah juga gitu ya, karena ya itulah anak kan masih bingung juga. Kadang-kadang sudah dijuruskan ke sini, tapi anak maunya seperti ini gitu, seperti itu. Kalau di sekolah gitu. Jadi biasanya nanti di kelas 12 lebih difokuskan lagi dan biasanya ada tes juga, tes biasanya kita ada tes untuk mengetahui bidang apa yang dia memang cocok ya, yang cocok dan minati. Jadi biar nanti ketika melanjutkan anak itu tidak salah juga memilih jurusan, Prof. Biasanya seperti itu gitu. Jadi nanti dilihat harus pas. Jadi misalnya ini cocoknya di kesehatan atau ini mungkin di sosial gitu. Itu juga di kelas 12 kita adakan tes minat itu ya, tes minat khusus untuk nanti jurusan di perguruan tinggi seperti itu. Dan saya ingin menegaskan tadi yang Bu katakan bahwa sukses itu tidak harus kuliah gitu ya, itu yang berkembang di masyarakat, tapi bisa langsung kerja. Nah, kalau tidak kuliah itu sudah sukses, apalagi kalau kuliah gitu ya. Jadi bahasanya dibalik gitu ya. Jadi kalau dia tidak kuliah
itu sukses, apalagi kalau kuliah bisa lebih sukses lagi, gitu ya. Kemudian kuliah yang paling tepat, gitu ya, program pilihannya juga akan mengantarkan ke puncak karir, gitu ya, puncak karir dari setiap orang. Nah, kemudian ada yang seringkali mungkin diragukan atau ditanyakan oleh calon-calon mahasiswa itu, Pak Dudi, antara lain berkaitan dengan biaya, gitu ya. Kalau biaya kan insya Allah baik di negeri maupun di swasta itu ada beasiswa, gitu ya. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, insya Allah Universitas Langlang Buana juga menyediakan bantuan, gitu ya, menyediakan beasiswa atau ada bantuan-bantuan khusus, gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari Universitas Langlang Buana, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, gitu ya. Jadi jangan khawatir, gitu ya, kalau tentang pembiayaan yang biasanya sering bertanya biayanya mahal atau tidak, gitu ya. Insya Allah kalau di Universitas Langlang Buana insya Allah terjangkau, gitu ya. Jadi kalau diistilahkan Universitas Langlang Buana itu murah tapi berkualitas, gitu ya. Makanya menjadi pilihan yang paling bagus, menjadi pilihan yang paling strategik apabila para lulusan dari SMA ini berduyun-duyun, gitu ya, berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri di Universitas Langlang Buana. Jadi kita tunggu, gitu ya Pak Dudi ya. Ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Ya, kita masih coba untuk ya menyapa teman-teman kita yang ada di Zoom ya. Ada tadi Jessica masih bersama kita ya, Jessica ya. Halo Jessica. Masih Pak. Iya, oke, Jessica. Nah Jessica, kan Jessica sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana ya. Nah, kemudian ketika Jessica memutuskan dulu ingin kuliah itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi emang kebetulan masih mahasiswa dan besok kebetulan sidang akhir. Jadi pertamanya memutuskan buat kuliah itu kan nyari-nyari tuh nyarinya pasti yang paling terjangkau karena waktu itu udah tidak dalam ekonomi yang baik gitu. Akhirnya lihatlah Unla karena udah survei juga ke banyak tempat, pengennya jurusan hukum, dapatlah Unla yang emang jauh lebih terjangkau daripada yang lain gitu. Jadi memutuskan masuk ke Unla tuh ya karena dari pertimbangan pertama dari biaya dulu sih sebenarnya.